Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wafika Aziza Putri dari Pendidikan Matematika UIN Alauddin Makassar. Materi yang akan saya bawakan yaitu yang pertama grup, yang kedua sifat-sifat grup, yang ketiga grup siklik. Yang pertama kita akan membahas yaitu grup. Definisi grup. Misalkan G himpunan tak kosong dan operasi bintang didefinisikan pada G. Himpunan G dengan operasi bintang ditulis G dengan operasi bintang disebut sebagai grup jika memenuhi keempat sifat berikut. Sifat yang pertama yaitu himpunan G bersifat tertutup terhadap operasi bintang. Untuk setiap A, B elemen G berlaku A dioperasikan dengan B elemen G. Yang kedua, operasi bintang bersifat asosiatif. Untuk setiap A, B, C elemen G berlaku A dioperasikan dengan B dioperasikan dengan C sama dengan A dioperasikan dengan B dioperasikan dengan C. Yang ketiga, himpunan G mempunyai unsur identitas terhadap E elemen G sehingga untuk setiap A elemen G berlaku A dioperasikan dengan E sama dengan E dioperasikan dengan A sama dengan A. 4. Yang keempat, setiap unsur di himpunan G mempunyai inverse. Untuk setiap A elemen G terdapat A inverse elemen G sehingga A dioperasikan dengan A inverse sama dengan A inverse dioperasikan dengan A sama dengan E. Operasi bintang tidak mesti sama dengan operasi yang sudah kita kenal selama ini. Misalnya, operasi penjumlahan dan perkalian pada himpunan bilangan real atau operasi komposisi pada fungsi. Operasi bintang dapat didefinisikan sendiri. Misalnya, pada himpunan bilangan real, operasi bintang dapat didefinisikan sebagai A dioperasikan dengan B sama dengan A ditambah B ditambah AB untuk setiap A, B elemen R. Sifat ketiga pada definisi di atas mengimplikasikan bahwa himpunan G tidak kosong sehingga kita tidak perlu menuliskan secara eksplisit bahwa himpunan G tidak kosong. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas beberapa contoh himpunan yang merupakan grup. Contoh 1. Periksa apakah himpunan bilangan bulat Z dengan operasi penjumlahan bisa merupakan grup. Pembahasan 1. Kita akan memeriksa apakah Z bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Ambil sembarang A, B elemen Z, jumlah dua bilangan bulat merupakan bilangan bulat sehingga A ditambah B elemen Z. Jadi, Z bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Yang kedua, kita akan memeriksa apakah operasi penjumlahan bersifat asosiatif. Ambil sembarang A, B, C elemen Z. Perhatikan bahwa A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Jadi, operasi penjumlahan bersifat asosiatif. Yang ketiga, kita akan memeriksa apakah Z dengan operasi bintang mempunyai unsur identitas. Terdapat 0 elemen Z, sehingga untuk setiap A elemen Z berlaku A ditambah 0 sama dengan A dan 0 ditambah A sama dengan A. Jadi, 0 merupakan unsur identitas pada operasi Z dengan operasi bintang. Yang keempat, kita akan memeriksa apakah A elemen Z mempunyai inverse. Untuk setiap A elemen Z terdapat minus A elemen Z sehingga A ditambah minus A sama dengan 0 dan minus A ditambah A sama dengan 0. Jadi, setiap unsur di Z mempunyai inverse. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Z dengan operasi penjumlahan merupakan grup. Materi yang kedua yaitu
Sifat-sifat grup. Teorema 1. Unsur identitas pada suatu grup bersifat tunggal. Buktinya, untuk membuktikan bahwa unsur identitas grup tunggal, kita dapat menunjukkan bahwa jika dua objek memenuhi sifat identitas, maka dua objek tersebut haruslah sama. Misal G grup dan identitas 1, identitas 2 elemen G merupakan unsur identitas pada G, akan ditunjukkan identitas 1 sama dengan identitas 2 karena identitas 1 dan identitas 2 unsur identitas. Maka untuk sebarang A elemen G berlaku identitas 1 dikali A sama dengan A persamaan 1, A dikali identitas 2 sama dengan A persamaan kedua. Dengan mengganti A pada persamaan 1 dan 2 secara berturut-turut dengan identitas 2 dan identitas 1 diperoleh identitas 1 dikali identitas 2 sama dengan identitas 2 persamaan ketiga, identitas 1 dikali identitas 2 sama dengan identitas 1 persamaan keempat. Berdasarkan persamaan 3 dan 4 diperoleh identitas 1 sama dengan identitas 2. Jadi, terbukti bahwa unsur identitas pada grup bersifat tunggal. Teorema yang kedua. Inverse anggota pada suatu grup bersifat tunggal. Bukti. Ide yang digunakan dalam membuktikan teorema ini serupa dengan ide pada teorema sebelumnya. Tinjau sebuah anggota dari grup, misalkan X, untuk membuktikan bahwa inverse dari X bersifat tunggal. Kita dapat menunjukkan bahwa jika dua objek merupakan inverse dari X, maka dua objek tersebut haruslah sama. Misalkan G grup dengan unsur identitas, ambil sembarang A elemen G dengan B, C elemen G merupakan inverse dari A, akan ditunjukkan B sama dengan C. Karena B dan C inverse dari A, maka berlaku B dikali A sama dengan identitas, itu persamaan pertama. A dikali C sama dengan identitas, itu persamaan kedua. Perhatikan bahwa B sama dengan B identitas, E itu unsur identitas. Selanjutnya B dikali AC berdasarkan persamaan kedua. Selanjutnya sama dengan B dikali A dikali C sifat asosiatif, sama dengan E dikali C berdasarkan persamaan pertama. B sama dengan C, E unsur identitas, diperoleh B sama dengan C. Jadi terbukti bahwa inverse anggota pada suatu grup bersifat tunggal. Teorema 3. Misalkan G grup. Untuk setiap A elemen G berlaku A inverse terus diinverskan sama dengan A. Misalkan G grup, ambil sembarang A elemen G, akan dibuktikan A inverse diinverskan sama dengan A. Berdasarkan definisi inverse suatu anggota, diperoleh A inverse dikali A sama dengan identitas. Dan A inverse dikali A inverse diinverskan sama dengan identitas. Dari kedua persamaan ini diperoleh A inverse dikali A sama dengan A inverse dikali A inverse diinverskan. Terus selanjutnya A dikali A inverse dikali A sama dengan A dikali A inverse dikali A inverse diinverskan. A dikali A inverse dikali A sama dengan A dikali A inverse dikali A inverse diinverskan. Itu sifat asosiatif. Identitas dikali A sama dengan identitas dikali A inverse diinverskan. A inverse dari A. A sama dengan A inverse diinverskan merupakan identitas. Jadi terbukti bahwa A inverse diinverskan sama dengan A. Teorema 4.
Misalkan G grup untuk setiap A, B elemen G berlaku A dikali B diinverskan sama dengan B inverse sama dengan A inverse. Bukti, isi teorema ini menyatakan bahwa inverse dari AB adalah B inverse dan A inverse, sehingga kita perlu menunjukkan bahwa keduanya memenuhi syarat inverse suatu anggota, yaitu A dikali B dikali B inverse dikali A inverse sama dengan identitas, dan B inverse dikali A inverse dikali A B dikali B sama dengan identitas. Misalkan G grup ambil sebarang A, B elemen G, akan dibuktikan A dikali B diinverskan sama dengan B inverse dikali A inverse. Untuk membuktikan hal ini kita cukup menunjukkan bahwa A dikali B inverse dikali A inverse sama dengan identitas, dan B inverse dikali A inverse dikali A dikali B sama dengan identitas. Perhatikan bahwa A dikali B inverse dikali A inverse sama dengan A dikali B inverse dikali A inverse. Itu sifat asosiatif. Selanjutnya, A dikali B inverse dikali A inverse, sifat asosiatif. A dikali E dikali A inverse, B inverse inverse dari B. A dikali A inverse itu unsur identitas sama dengan A inverse dari A. Di lain pihak, B inverse dikali A inverse dikali A dikali B sama dengan B inverse dikali A inverse dikali A dikali B. Sifat asosiatif. B inverse dikali A inverse dikali A dikali B sama dengan B inverse dikali E dikali B sama dengan B inverse dikali B inverse dari B sama dengan unsur identitas. Berdasarkan definisi inverse suatu anggota, diperoleh A dikali B diinverskan sama dengan B inverse dikali A inverse. Jadi, terbukti bahwa A dikali B diinverskan sama dengan B inverse dikali A inverse. Teorema 5. Misalkan G grup dan A, B, C sebarang anggota dari G. A, jika A, B sama dengan AC, maka B sama dengan C. B, jika B dikali A sama dengan C dikali A, maka B sama dengan C. Misalkan G grup ambil sebarang A, B, C elemen G. Bagian A, diketahui A dikali B sama dengan A dikali C. Akan dibuktikan B sama dengan C. Perhatikan bahwa A dikali B sama dengan A dikali C itu A inverse dikali A dikali B sama dengan A inverse dikali A dikali C. A inverse dikali A dikali B sama dengan A inverse dikali A dikali C. Sifat asosiatif. E dikali B sama dengan E dikali C, A inverse dari A. Selanjutnya B sama dengan C, E merupakan unsur identitas. Itu terbukti. Bagian B, diketahui B dikali A sama dengan C dikali A. Akan dibuktikan B sama dengan C. Perhatikan bahwa B dikali A sama dengan C dikali A, B dikali A inverse sama dengan C dikali A inverse. B dikali A inverse sama dengan C dikali A inverse. Itu sifat asosiatif. B dikali identitas sama dengan C dikali identitas. Selanjutnya B sama dengan C. Maka terbukti
B dikali A sama dengan C dikali A itu B sama dengan C. Materi selanjutnya yaitu grup siklik. Menentukan grup siklik dari suatu grup. Berikut adalah langkah-langkah mengetahui suatu grup adalah grup siklik. Yang pertama, perhatikan operasi grup tersebut. Apakah operasi grup tersebut adalah penjumlahan atau perkalian? Jikalau operasinya perkalian, maka kita menggunakan definisi 41 yang berbunyi grup di mana G dengan operasi perkalian disebut siklik bila ada elemen A anggota G sedemikian sehingga G sama dengan A berpangkat N di mana N anggota dari bilangan bulat. Jikalau operasinya penjumlahan, maka kita akan menggunakan definisi 42 yang berbunyi grup G dengan operasi penjumlahan disebut siklik bila ada elemen A anggota G sedemikian hingga G sama dengan N dikali A, di mana N itu anggota dari Z. Yang kedua, setelah itu tentukan generator atau pembangun yang memuat semua elemen dari suatu grup. Berkaitan dengan definisi 7.2 yang berbunyi grup G disebut grup siklik apabila ada suatu elemen G, misalnya A elemen G sedemikian hingga untuk setiap X elemen G, X sama dengan A berpangkat M untuk suatu bilangan bulat M. Selanjutnya, A disebut generator atau elemen penghasil dari G dan ditulis G sama dengan A. Generatornya yaitu A. Selanjutnya yaitu yang ketiga, jikalau terdapat generator yang tidak memuat semua elemen suatu grup, maka generator tersebut disebut generator atau elemen penghasil subgrup tersebut. Hal ini berkaitan dengan definisi 4.3 yang berbunyi misalkan G dengan operasi bintang adalah suatu grup dan A elemen G, maka generator A yang membangun suatu subgrup A dinamakan subgrup siklik dari G dengan operasi bintang. Jadi, yang dimaksud dengan subgrup siklik yaitu suatu subgrup yang dibangkitkan oleh suatu unsur. Hal ini pun berkaitan dengan teorema 7.6 yang berbunyi setiap subgrup dari grup siklik adalah siklik. Bukti dari teorema 7.6 yaitu misalkan G grup siklik dengan generator A dan H sebarang subgrup dari G. Apabila H sama dengan G atau H sama dengan E, maka H jelas siklik. Maka jelas jika ada grup siklik, subgrupnya pasti siklik juga. Gitu. Selanjutnya yaitu membahas contoh soal. Misalkan G mempunyai anggota yaitu -1 dan 1 adalah suatu grup terhadap operasi perkalian. Apakah G merupakan grup siklik dan tentukan subgrup siklik dari G. Penyelesaian. Kita lihat dulu G itu terhadap operasi perkalian. Maka yang digunakan yaitu A berpangkat N di mana N elemen Z. Anggota G yaitu -1 dan 1 adalah suatu grup terhadap operasi perkalian. Maka dari itu kita akan mencari agar lebih mudah, kita akan menggunakan tabel Cayley. Seperti yang kita lihat, terdapat tabel Cayley di mana
minus 1 dikali minus 1 sama dengan 1, minus 1 dikali 1 sama dengan minus 1, 1 dikali minus 1 sama dengan minus 1, 1 dikali 1 sama dengan 1. Karena elemen dari G yaitu minus 1 dan 1, maka kita akan mencari elemen yang membangun siklik, yaitu generator. Kita akan mencari generatornya. Pertama yang akan kita tunjukkan yaitu minus 1. Sama dengan kita pakai minus 1 berpangkat N, di mana N elemen di mana N anggota dari Z. Minus 1 berpangkat 0 sama dengan 1. Negatif 1 berpangkat 1 sama dengan minus 1. Negatif 1 berpangkat 2 sama dengan minus 1 dikali minus 1. Dan dapat ditinjau dari tabel Cayley, di mana minus 1 dikali minus 1 sama dengan 1. Selanjutnya, negatif 1 berpangkat 3 sama dengan negatif 1 dikali negatif 1 dikali negatif 1, di mana pada tabel Cayley yaitu negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1, kemudian 1 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1. Maka dihasilkan jadi elemen dari negatif 1 yaitu negatif 1 dan 1. Selanjutnya elemen 1, di mana 1 dipangkatkan dengan N, di mana N anggota dari bilangan bulat. Jadi 1 di sini dipangkatkan dengan sebarang bilangan bulat. 1 dipangkatkan dengan 0 sama dengan 1, 1 dipangkatkan 1 sama dengan 1, 1 dipangkatkan 2 sama dengan 1 dikali 1. Pada tabel Cayley ditinjau lagi 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 berpangkat 3 yaitu 1 dikali 1 dikali 1. Pada tabel Cayley ditinjau 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi elemen dari 1 yaitu 1. Karena terdapat minus 1 sama dengan G, atau minus 1 memuat semua elemen G, adalah generator yang memuat semua elemen G, sehingga grup G adalah grup siklik. Dan subgrup sikliknya yaitu 1, karena 1 adalah generator yang memuat subgrup dari grup siklik. Contoh soal yang kedua. Misalkan G mempunyai elemen yaitu 0, 1, 2, 3 adalah suatu grup terhadap operasi penjumlahan. Tentukan apakah G merupakan grup siklik dan tentukan subgrup siklik dari G. Penyelesaiannya, G mempunyai elemen 0, 1, 2, 3 adalah suatu grup terhadap operasi penjumlahan, sehingga yang kita gunakan yaitu G sama dengan N dikali A, di mana N adalah anggota bilangan bulat. Untuk mempermudah kita mengerjakan soalnya, kita menggunakan tabel Cayley, di mana 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 0 ditambah 2 sama dengan 2, 0 ditambah 3 sama dengan 3, 1 ditambah 0, 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2, 1 ditambah 2 sama dengan 3, 1 ditambah 3 sama dengan 0, 2 ditambah 0 sama dengan 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3, 2 ditambah 2 sama dengan 0, 2 ditambah 3 sama dengan 1. 3 ditambah 0 sama dengan 3, 3 ditambah 1 sama dengan 0, 3 ditambah 2 sama dengan 1, 3 ditambah 3 sama dengan 2. Selanjutnya, kita akan mencari elemen apa yang merupakan generator grup sikliknya. Lalu, elemen yang pertama yang akan kita tunjukkan apakah dia merupakan generator dari grup siklik yaitu 0. 0 dimasukkan ke dalam rumus, di mana
n dikalikan dengan 0 di mana n merupakan anggota dari bilangan bulat. Karena kita ketahui 0 dikalikan dengan apapun itu hasilnya 0, sehingga elemen 0 mempunyai anggota yaitu 0. Selanjutnya kita tinjau elemen 1. Dimasukkan ke dalam rumus n dikali 1 di mana n anggota dari bilangan bulat. Kita ambil sebarang bilangan bulat. Selanjutnya yaitu elemennya 1, di mana 1 itu dikali dengan n, di mana n itu merupakan anggota bilangan bulat. Jadi kita akan ambil sebarang bilangan bulat. 0 dikali 1 sama dengan 0, 1 dikali 1 sama dengan 1, 2 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1, pada tabel Cayley 1 ditambah 1 sama dengan 2. 3 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1, pada tabel Cayley 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 3 dikali 1 sama dengan 3. Jadi elemen dari 1 yaitu 0, 1, 2, dan 3. Selanjutnya elemen 2. Seperti cara pada elemen 1, 2 dikali n di mana n itu merupakan anggota dari bilangan bulat. 0 dikali 2 sama dengan 0, 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2. Pada tabel Cayley 2 ditambah 2 sama dengan 0. Selanjutnya 3 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2, di mana pada tabel Cayley 2 ditambah 2 sama dengan 0, 0 ditambah 2 sama dengan 2. Jadi elemen pada 2 yaitu 0 dan 2. Selanjutnya 3. 3 dikalikan dengan n, di mana n merupakan anggota dari bilangan bulat. 0 dikali 3 sama dengan 3, 1 dikali 3 sama dengan 3, 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3. Pada tabel Cayley kita perhatikan 3 ditambah 3 sama dengan 2. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 2. 3 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3. 3 ditambah 3 pada tabel Cayley sama dengan 2. 2 ditambah 3 pada tabel Cayley sama dengan 1. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 1. Jadi elemen dari 3 yaitu 0, 1, 2, dan 3. Jadi kesimpulannya yaitu karena elemen 1 dan 3 memuat semua anggota dari G, atau dapat disebut elemen 1 sama dengan G dan elemen 3 sama dengan G merupakan generator yang memuat semua elemen G, sehingga kita dapat sebut G adalah grup siklik karena mempunyai generator pada anggotanya. Dan subgrup sikliknya yaitu 0 dan 2, karena 0 dan 2 adalah generator yang memuat subgrup dari grup siklik tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.